Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Demir Fasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi dari kasus 1 dari blok GIS, yaitu adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Dimana Nyonya Giri yang berumur 35 tahun, dia itu sudah didiagnosis GERD, dimana dia itu memiliki banyak faktor resiko terjadinya GERD. Yang pertama adalah konsumsi kopi. Nah, kopi ini memiliki kafein, dimana kafein ini dia bisa mengaktifasi beraktivasi di reseptor rasa pahit, di mana dia bisa akan membantu meningkatkan kerja dari G-cell untuk chromaffin cell dan juga parietal cell, di mana G-cell ini dia merupakan sekresi gastrin, dan juga ada kontrochromaffin itu untuk sekresi dari histamin, juga parietal itu untuk sekresi dari HCl. Nah, gastrin sendiri ini dia bisa meningkatkan produksi dari HCl oleh sel parietal. Jadi dia bisa membantu meningkatkan sekresi dari HCl. Terus juga ada histamin juga memiliki reseptor tertentu di sel parietal untuk meningkatkan sekresi dari HCl. Akhirnya karena tadi menyebabkan sekresi dari asam lambung akan semakin meningkat. Nah, peningkatan dari sekresi asam lambung ini bisa merusak mukosa dari gaster, yang akhirnya bisa mengiritasi dari mukosa gaster. Karena iritasi tersebut akhirnya bisa juga mensensitasi dari nervus vagus di gaster, dimana dia akan menuju ke CTZ atau pusat rasa mual dan juga muntah. Itu adalah chemoreceptor triggering zone, dimana itu dia bisa membentuk vagal reflex. Nah, vagal reflex ini akhirnya menyebabkan terjadinya nausea dan juga vomiting atau mual dan juga muntah di pasien. Lalu, Nyonya Giri juga sering mengkonsumsi makanan berlemak, di mana makanan berlemak ini jika banyak dikonsumsi, dia itu bisa membuat sekresi dari enterogastrin dan juga CCK atau cholecystokinin, di mana dari enterogastrin ini dia juga bisa menginhibisi kontraksi dari otot gaster, sehingga menyebabkan dia kontraksinya itu lebih sedikit. Jadi dia untuk pengosongan dari gasternya akan semakin menurun. Lalu juga CCK atau cholecystokinin akan membuat relaksasi dari LES atau lower esophageal sphincter, itu yang di atas dari gaster, dan juga kontraksi dari sphincter pylori. Nah, kalau sphincter pylori bawah gaster, LES itu di atasnya gaster. Dimana kalau ada relaksasi di LES dan juga kontraksi di sphincter, akhirnya dia makanan yang di dalam gaster itu tidak akan turun gitulah. Jadinya menyebabkan pengosongannya akan semakin lambat. Nah, lalu dia juga ini ada faktor resikonya pernah hamil, di mana hamil ini dia akan meningkatkan hormon dari progesteron. Nah, progesteron juga bisa menyebabkan relaksasi dari LES atau lower esophageal sphincter. Dia juga hamil bersama dengan dia juga obesitas. Itu obesitas meningkatkan deposisi dari lemak ya. Jadi dia lebih banyak lemaknya di dalam tubuh, akhirnya menyebabkan tekanan di intraabdominalnya akan semakin meningkat dibanding orang yang normal weight. Lalu dia juga faktor risiko dia pernah merokok, di mana rokok ini ada nikotin yang bisa meningkatkan stres oksidatif. Nah, nanti stres oksidatif ini bisa merusak salah satunya di kelenjar saliva. Akhirnya salivanya akan semakin menurun, yang nanti akan saya kembali ke sini. Nah, dari sini juga tadi karena pengosongannya itu melambat, akhirnya HCl di dalam gaster itu akan semakin banyak ya. Dimana HCl juga ini akan mengeluarkan gasnya itu dia akan naik ke atas gaster, dimana di atas dari gaster itu ada yang namanya kardia. Jadi karena gasnya ini semakin banyak, akhirnya menyebabkan penekanan di kardianya. Jadi kardianya akan semakin tertekan, akhirnya menyebabkan tonus dari LES atau lower esophageal sphincter ini akan semakin menurun. Akhirnya akan semakin menurun, di mana akhirnya terjadilah relaksasi di LES-nya atau LES-nya nanti akan semakin memanjang. Di mana LES semakin memanjang menyebabkan tekanan di LES ini akan semakin menurun, di mana harusnya kan tekanan LES lebih tinggi dibanding tekanan dari intragastrik. Tapi karena
tadi karena tekanan kardionya meningkat, terus juga di tonus LAS akan semakin menurun, akhirnya tekanan di intragastrik itu lebih besar daripada tekanan dari LAS. Akhirnya kan cairan itu dia harusnya mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena tekanan dari intragastrik itu lebih tinggi daripada tekanan di LAS, akhirnya terjadi regurgitasi gastrik ke esofagus. Jadi cairan-cairan dari HCl-nya itu dia bisa keluar nih ke esofagus melalui LAS tadi, karena ada relaksasi dari LAS, tekanannya juga lebih kecil, akhirnya terjadi regurgitasi. Nah, dari regurgitasi ini bisa menyebabkan repeated esophageal exposure to HCl. Jadi HCl-nya kan tadi kena nih ke esofagus. Dia akan terkena terus nih, ada exposure terus. Jadi dia akan mengenai esofagus terus. Lalu ditambah dengan dia faktor resikonya dari merokok. Nah, merokok ini bisa menurunkan fungsi dari kelenjar saliva. Di mana saliva ini bisa membantu nih membuat misalnya bisa membantu untuk pengosongan dari asam lambung. Jadi kan saat asam lambung terjadi regurgitasi, jadi saliva itu harusnya bisa menurunkan gitu. Jadi dia bisa membawa ke bawahnya lagi gitu. Namun karena sekresinya menurun, akhirnya terjadilah prolonged acid clearance. Jadi clearance untuk pengosongannya itu akan semakin menurun. Akhirnya terjadilah risiko untuk kerusakan mukosa esofagusnya akan semakin meningkat. Akhirnya akan terjadilah kerusakan dari esophageal mucosa barrier, di mana ya akhirnya mukosa di esofagusnya akan semakin merusak. Dia juga bisa mengiritasi dari epitel esofagus. Nah, di mana di iritasi tersebut dia bisa mensensitisasi nervus juga, akhirnya terjadilah heartburn atau burning sensation in esophagus. Makanya di pasien itu dia merasakan ada rasa panas gitu saat di di kerongkongannya gitu. Dimana saat dia karena adanya heartburn juga, dia saat dilakukan palpasi akan terjadi nyeri saat palpitasi, yaitu berupa nyeri tekan pada epigastrium. Nah, lalu untuk tata laksananya sendiri, untuk pada sudah selesai, untuk tata laksananya sendiri dilakukan pemberian obat itu PPI atau proton pump inhibitor. Itu bisa berupa omeprazole 20 mg per hari sebelum sarapan 2-4 minggu. Di mana PPI ini dia bisa menghambat proton pump di parietal. Jadi di parietal kan harusnya berfungsi untuk mengeluarkan enzim H+ ya, agar nanti, dan juga HCl-min, di mana nanti dia bisa ya menjadi HCl gitu. Namun untuk PPI ini bisa menghambat produksi dari enzim dari H+ ini, akhirnya tidak keluar gitu. Yang menyebabkan untuk sekresi dari asam lambungnya akan semakin menurun gitu karena PPI ini. Lalu diberikan juga sitoprotektif, yaitu ada sukralfat 4 kali 1 gram. Jadi 4 kali 1 gram per hari sebelum makan, dimana ini juga bisa membantu untuk pelapisan dari mukosa lambung. Dengan lambung sendiri itu dia bisa mengeluarkan mukus-mukus untuk pelapis juga, untuk pelindungan dari mukosa lambung agar tidak rusak oleh HCl gitu. Nah, sitoprotektif juga ini bisa membantu untuk melapisi mukosa dari lambung. Lalu karena dia tadi ada mual dan juga muntah, bisa diberikan antiemetik atau prokinetik, itu ada domperidon 3 kali 10 mg per hari sebelum makan, dimana dia bisa memblok reseptor D2 dopamin di kemoreseptor triggering zone di medula oblongata. Akhirnya karena di blokade, akhirnya untuk vagal refleksnya akan menurun, akhirnya tidak ada mual dan juga muntah, akan menurunkan mual dan juga muntah. Lalu ini untuk farmakologinya sudah. Untuk non farmakologinya, yang pertama bisa elevasi saat tidur, dan juga karena ya kalau elevasi saat tidur dia bisa jika dia tidurnya berbaring gitu, dia cairannya akan bisa menambah keluar gitu. Lalu juga hindari makan sebelum tidur, kan makan sendiri bisa meningkatkan sekresi dari lambung ya untuk mencerna makanan tersebut. Jadi jangan hindari makan sebelum tidur gitu, agar tidak banyak sekresi dari lambungnya. Lalu karena ini dia ada obesitas juga, bisa dilakukan penurunan berat badan agar menjadi badan ideal, agar tekanan intraabdominalnya kan tidak semakin tinggi gitu loh.
Lalu bisa juga menghindari merokok karena dia ada faktor risiko untuk merokok, terus juga bisa menghindari pakaian ketat. Nah, pakaian ketat ini bisa menyebabkan bisa menekan gastra juga gitu. Dan juga untuk menghindari makan makanan yang berpotensi menyebabkan reflux tadi. Bisa tadi makan banyaknya makanan berlemak, terus juga makan pedas, ada juga kafein gitu. Jadi bisa kurangin atau bisa jangan dimakan itu. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.